kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Selamat sore Bu Wijay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Harsini. Oke, selamat sore Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Meski ini agak capek kemarin habis itu refreshing sama MTS. Oke, sebentar. Di mana itu Bu? Kayaknya asik itu. Itu di Puncak Becici sama di Parangtritis. Kemarin kan itu guru kelas 6 di Kecamatan Tanon itu istilahnya dapat apresiasi lah, maksudnya dari MTS, terus untuk nyambung silaturahmi gitu, untuk sambil koordinasi masalah PPDB, mungkin jemput bola dari sananya. Oh gitu. Oke Bu Wijay, kita sore ini mau ngobrol apa? Iya. Gini Uswarsini. Sebentar ya. Jadi ini ya saya mau ngobrol gini kan, saya itu punya murid, anak cowok sih, anak cowok. Sebenarnya anaknya tak lihat itu dia berpotensi lah. Kemarin saya ikutkan juga dalam lomba MAPSI. Dia mentalnya bagus. Pinter, istilahnya verbalnya bagus ya. Lomba kitobah, alhamdulillah dia dapat juara 3 kemarin sekecamatan. Terus dia juga kemarin tak ikutkan di lomba puisi, tapi belum sempat dapat juara sih. Tapi bagus. Jadi saya lihat anaknya verbalnya bagus lah, istilahnya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya lihat dianya itu gimana ya, agak diem gitu, agak diem. Pas tak tanya, pas istirahat gitu, dia kok nggak jajan. Nggak jajan, padahal teman-temannya jajan. Tak tanya, loh, Mas, kamu nggak sangu, nggak jajan? Enggak Bu, kenapa? Sangu. Dikasih ibu, dikasih berapa? 10.000 katanya. Terus lah kok nggak jajan, kenapa? Katanya mau tak tabung. Buat apa? Jadi katanya buat cukur, potong rambut itu. Potong rambut lah, apa nanti kamu nggak bilang sama ibu kalau mau potong rambut? Enggak. Kemarin udah bilang sih, tapi ibu diem aja. Mungkin dia perasa ya, mungkin dia perasa belum diantar-antarkan sampai sekarang gitu. Udah bilang bapak, iya sama aja ibu sama bapak gitu. Terus lah ini buat potong rambut nanti sama siapa? Nanti sama teman katanya. Lah kenapa nggak bilang sama ibu buat minta uang untuk potong rambut? Enggak, takut katanya, takut. Dia takut. Terus kok takut kenapa? Lah ibu galak gitu. Kayaknya dia tertekan gitu loh. Terus saya tanya-tanya ke temennya, atau temennya kan ya deket rumahnya gitu. Iya Bu, itu ibunya si itu memang keras gitu, galak banget tok ngeten niku. Nah, jadi saya itu sempat juga, ibunya itu pernah WA saya, Bu, Dika di sekolah gimana? Bagus, saya bilang gitu. Pripun, misalkan kalau ada untuk kemarin kan pramuka seperti itu kan memang diambilkan dari istilahnya dari orang tua, maksudnya untuk bayar ya. Itu dia beliaunya, orang tuanya itu apa bener disuruh bayar ini, kayaknya kok nggak percaya banget gitu sama anaknya. Jadi
anaknya itu kayak gimana gitu loh, Uswar sini. Jadi Saya ini malah kasihan. ini Bu Wijaya ini ya, lebih Mhm. kepada ini ya, eee, ini anak kenapa sih kok begini, faktornya Mhm. apa gitu? Heeh, betul, Hmm, iya. Jadi saya, pengennya, saya itu heeh, pengen tahu ini anak kenapa, bisa gini, sama istilahnya saya mau terjun ke keluarga itu jadi agak gimana gitu loh, Uswar sini. hmm, Heeh, kok gitu. padahal sebenarnya anaknya bagus, terus saya nggak mau dianya sebenarnya berpotensi, tapi terus kelihatan diem, nggak kayak nggak, ngeh gitu loh, maksudnya nggak greget Iya kayak kayak pas iya awal-awal itu kenapa gitu. iya. Saya sebenarnya pengen konfirmasi lah istilahnya sama orang tuanya, tapi, di sisi lain kok nanti, Kak, saya dikatakan nanti terlibat jauh sama ke pihak keluarga gitu enggak ya? Itu saya Oh, jadi kan inti gimana? permasalahan sore ini itu Bu Mhm. Wijaya melihat ada satu siswa yang Mhm. sebenarnya menurut Bu Wijaya itu potensial. Bu Mhm. Wijaya itu mau memaksimalkan potensinya, Iya, tapi heeh. terkendala sesuatu Heeh. dari anak itu yang Bu Mhm. Wijaya lihat itu berasal dari keluarganya. Keluarga, ya betul, Sementara mhm. ini Bu Wijaya mau bergerak, bingung Mhm. mau mulai dari mana Iya, gitu kan Bu, betul, ya. heeh heeh. Nggih. Ini berarti Ibu mau ya ibaratnya, eee, lebih kepada masalah sosial emosionalnya anak lah kayak Iya, gitulah, betul nggih nggih. betul, heeh, nggih. Betul, nggih. Lah, eee, selama ini kalau Ibu kan menilainya ini anak ini tuh beda dari yang lain, itu indikatornya apa, Bu? Tadi selain kalau tadi kan nggak jajan karena Mhm. apa ya, mau nabung buat syukur, kemudian, Mhm. ini kan lagi terus, cuma sekedar iuran pramuka aja takut, maksudnya hal hal lain yang Hal lain yang jenengan saya lihat. Ya, ya jadi gini. tampak menjadi berbeda begitu. Mhm, saya lihat akhir-akhir ini anaknya juga temperamen, maksudnya, Mmm, terlebih ke apa ya, misalkan agak ada anak lain yang bersuara apa gitu, dia sensitif banget gitu loh, luar mmm. sini. Dia langsung Bu, nggih, berarti ada jenengan melihat ada ring yang meningkat begitu ya dibandingkan heeh kemarin heeh. ya gitu, Iya iya. betul, jadi kayak mudah terpancing gitulah emosinya. Jadi kayak Mmm, meledak-ledak sementara ya. Saya kan jadi agak, "Aduh ini anaknya sebenarnya bagus kok, makin hari kok maksudnya saya kok jadi makin anaknya tertekan, dengar suara apa gitu temennya dia sensitif banget langsung kayak mau, hah, gitu kayaknya." Jadi mmm, memang saya apa ya, tak amati beberapa hari seperti itu, ngeten. nggih gitu, Bu. Jadi Lah kayak emosinya ini meledak-ledak, kan heeh. berarti jenengan mau, eee, mengoptimalkan anak itu tapi melihat Mhm, ada beberapa hal. Lah ini mhm, kalau dari yang di pikiran jenengan ini, jenengan punya rencana apa untuk anak itu yang di-plan jenengan mungkin yang, bisa di-sharing dengan saya mungkin nanti, "Oh kalau heeh, begini gimana plan A?" Atau mungkin nanti mhm, gimana plan B terkait mhm, anak ini. Karena kan yang paling tahu kondisinya anak ini kan jenengan, saya kan cuma paling iya, ya berkaca dari pengalaman saya sajalah kalau menangani iya. anak pripun gitu. Heeh, nggih. Jadi saya punya rencana, gimana ya, dari anak dulu heeh, kan kemarin sudah rencana A kan udah saya jalankan, saya tanya tadi, buat sini. Ternyata dari Mhm, masalah orang tua kan, dari masalah iya, keluarga. Nah, jadi saya mau masuk ke dalam, lebih dalam itu saya agak bingung gitu loh. Saya mau istilahnya konfirmasi, apa bener kayak gini 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 ke orang tua itu jadi gimana ya, apa saya rencananya gini, sudah tanya tadi kan sudah ke anaknya, terus ke mmm, teman-temannya, sementara yang ke orang tua kan belum. Mungkin oh gitu. apa saya perlu yang ketiga, rencana yang ketiga saya mau, home visit gitu. Oh, tunggu dulu Bu, ini kalau dari jenengan, Mhm, informasi yang jenengan peroleh dari anaknya dan dari mhm, temennya itu seperti mhm, apa? Kaitannya, yang di rumah, kaitannya orang tua di mhm, rumah niku pripun? Itu mungkin, jenengan itu dulu, sharing dulu ke saya, eee, untuk yang plan berikutnya begitu, yang mhm. jenengan gali dari anaknya dan temennya itu seperti apa? Tadi kan anaknya sudah saya tanya, Nggih ternyata dia di rumah, kelas balik lagi ya Uswar ini. nggih, Anaknya kan memang tak tanya ternyata di rumah itu dia
ibunya galak, mungkin apa ya, katanya galak gitu, galaknya dalam lah kamu nakal mungkin atau enggak cepet apa tugasmu apa-apa kamu nggak tanggung jawab di rumah, jadi ibumu marah-marah kayak gitu. Tak tanya, enggak ibu gitu, kayaknya dia terlalu takut gitu loh anu Suharsini. Dan terus saya tanya ke teman-temannya kan juga, lah gimana ibunya Dika, galak ya Bu kalau teman-temannya ke sana itu mau belajar kelompok apa-apa gitu, kayak ditahan gitu loh, anaknya dilarang gitu, seperti itu. Jadi Oh gitu. Berarti kesimpulannya orang tuanya kurang ini ya Bu ya, kurang apa namanya, kurang dengan teman-temannya pun kurang welcome gitu ya. Betul, katanya seperti itu. Karena anak-anak yang dekat rumahnya pun banyak yang bilang seperti itu. Terus ini rencananya Bu Wijaya ini berarti mau home visit ke rumahnya begitu, Iya, ngobrol sama orang tuanya, nggih. mm-mm. Seperti itu nanti mau ngobrol-ngobrol. Berarti kan Iya, jenengan sudah melakukan satu pendekatan terhadap anaknya, dua mm-mm. pendekatan terhadap teman-temannya untuk menggali informasi, yang ketiga Janji. kan ini jenengan mau home visit dalam rangka mencari akar sumber masalah ke orang tuanya, kan seperti Betul, itu. kok anaknya bisa Nggih. seperti ini, nggih. Oke, nggih. Lah nanti sementara ini kan berarti seperti itu. Nek menurut saya, nek saya nggak apa-apa Bu. Jadi kan itu kaitannya kita memperjelas keadaannya si anak itu sebenarnya Mm-mm, bagaimana kan mboten masalah. Kan insya mm-mm, Allah kita nggak, nek saya nggih, saya pasti orang tua itu ketika ada guru datang ya eh, baiklah penyambutannya. Ketika nanti pun tidak seperti yang kita harapkan, itu kan bentuk ikhtiar kita untuk menyelesaikan masalah anak. Saya pikir jenengan lanjut saja, jangan sampai dari rencana aksi jenengan, menurut saya ya, jangan nggih. sampai nanti anak itu berimbas lebih jauh lagi. Jadi Mm-mm, yang tadi jenengan ceritakan, semakin ke sana mm-mm, semakin temperamen, heeh. berimbas ke prestasinya seperti itu. Iya, Nggih, nggih. rencana aksi jenengan itu kan seperti itu. Nggih. Nggih. Lah ini Bu Wijaya kemudian setelah itu nanti kira-kira dari jenengan sudah melakukan pendekatan ke anak, ke teman dan ke orang tua, berarti nanti bentuk tindakan selanjutnya pripun? Ya dari rencana aksi jenengan itu tadi. Nanti setelah jenengan mungkin dapat informasi dari orang tua, lah jenengan Mm-mm. bentuk tanggung jawabnya dari berbagai rencana aksi jenengan itu pripun? Nggih, sementara nggih yang saya pikirkan itu bentuk tanggung jawab saya kan belum nggih, belum maksudnya belum ke aksinya, maksudnya ke Nggih, konfirmasi ke orang tua. Jadi ya saya ke orang tua dulu, saya tampung dulu lah, maksudnya nggih, informasi orang tua seperti apa, saya klikkan sama informasi dari anak tadi, apa nggih. betul seperti ini. Kalau memang seperti itu mungkin orang tua nggak mau nggih, maksudnya saya maksudnya menilai dulu, apa Iya ya iya istilahnya, ya, iya mungkin orang tuanya nggak, kalau ya secara tidak langsung saya nggak langsung memvonis apakah seperti ini, nggak, saya tanya dulu lah beliaunya gimana jika di rumah gini 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 gitu kan, nanti jadi mungkin dari beberapa jawaban siapa orang tuanya, mungkin yang kayaknya yang jadi sasaran ibunya, oh katanya gitu. ibunya nggih. Nanti jadi yang saya temui dulu nanti mungkin ibunya, maksudnya kalau terpaksanya ibunya nggak ada nggih, bapaknya dulu lah istilahnya seperti itu, baru ke ibunya seperti apa informasi dari mereka, beliau berdua seperti apa, saya klikkan dulu dengan informasi dari anak-anak dan teman-temannya si anak tadi. Kemudian nggih, saya setelah mungkin ada jawaban yang klik, anaknya itu nggih anu sama, maksudnya saya pegang dulu apa ya istilahnya, dibimbing lah secara pelan-pelan gitu, sering-sering diajak ngobrol kalau di sekolah gitu, baru saya amati kira-kira perkembangannya gimana gitu. Bu, saya apa nggih,
bagus sepertinya langkah-langkah jenengan Nggih. itu nggih. Sepertinya sudah solusi untuk mencari akar permasalahannya, putra jenengan tadi ya, anak jenengan yang di kelas tadi. Mhm. Monggo Bu, kita berganti peran. Oh gitu, nggih. Makasih Iya, Uswasini. makasih. Maaf Bu, agak kacau, adik nggak tahu itu kenapa itu agak rada. Nggak apa-apa, agak Nggih, rewel nggih. 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 Oke Bu, nggih. Oke, ganti nggih. Iya. Assalamualaikum Uswarsini, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Wijay, selamat sore. Nggih. Sehat Us? Alhamdulillah sehat ya, meskipun tentu saja banyak pekerjaan ini itu yang penting sehat dan bisa memanajemen waktu gitu Bu. Ya. Siap, oke. Pokoknya ya tetap semangat nggih. Siap, siap, siap. Meskipun Nggih. dalam kondisi montang-manting sambil itu tolenya. Nggih, nggih. Oke, nggak apa-apa nggih. Biar jalan dua-duanya, biar jalan semuanya nggih. Jadi sore ini Uswarsini mau ngobrol masalah apa ini? Masih seputar murid Bu. Kalau saya kemarin kan Oke. kaitannya kemandirian. Kalau hari ini saya mau ini Bu, efek gadget itu Bu, yang saya rasa sungguh luar biasa ke anak-anak nih. Masih korelasi dengan kemarin. Oke, kalau kali ini efek gadget ya, yang saya pikir anak-anak itu efek HP, kemudian medsos itu yang membuat saya cukup tercengang dengan cara mereka berkomunikasi. Mungkin kalau di yang pertama itu satu itu cara mereka berkomunikasi lewat medsos, baik lewat WA, lewat dengan grup teman sekelas kan anak-anak kadang punya grup itu kata-katanya juga sudah menurut saya luar biasa. Kata-kata umpatan lah kayak gitu, cuma kalau mohon maaf ya anak sekarang kan mungkin anjir, anjay itu kan termasuk kasar ya. Tapi karena mereka sering mendengar itu di YouTube sebagai sesuatu yang jamak dan biasa jadi ucapkan, maka mereka itu menganggapnya biasa. Nih. Itu kalau di media sosial. Kemudian kalau di tingkat kelas ya sama menimbulkan masalah baru. Jadi cara mereka berkomunikasi dan berempati ke temannya. Caranya berkomunikasi, guys. Dalam setiap kelas pasti anak adalah 1-2 anak yang memang tidak terlalu pandai untuk berbaur dengan teman-temannya. Ya udah, ya mereka ketika itu kan saya lihat itu pas kebetulan kalau jam istirahat itu kan saya di kelas anak-anak itu pakai bola plastik itu di belakang anak putri itu kayak main volley itu kan. Ya ada satu siswa lah begitu ya. Itu saya menangkap cara mereka berkomunikasi. Ada satu siswa namanya Mbak Sakila, memang dia lebih pendiam dibanding temannya. Kemudian tim 2 volley ini nggak imbang, yang satu 5 anak, yang satu 4 anak. Terus yang satu tuh bilang, kelompok bola volleymu loh cek kurang siji. Kono wae Sakila wae gabung. Yang temennya itu yang masih 4 jawab, males banget beban. Dan Mbak Sakila gitu, males banget beban. Terus Mbak Sakila ini bilang begitu kan ngaleh, kemudian dia ngaleh lah. Masih ada yang menimpali. Aduh, ada yang mengsedih nih, gitu. Saya astagfirullahaladzim, kalian itu apa-apaan sih? Saya langsung berdiri. Iya. Kan saya memergokinya, itu artinya itu di depan ada guruku loh. Yang saya tidak di jarak dekat, mereka di belakang kelas, saya di meja guru sambil ngoreksi nungguin mereka. Saya kan dapat mendengar, loh itu di apa di medsos seperti itu, di kelas seperti itu, cara verbal mereka, efek dari, nah saya lihat jelas itu efek HP, kemudian tontonan mereka di YouTube atau yang lainnya lah, semuanya yang berbau gadget gitu. Saya kan dodong itu lah, ya Allah ini gimana ini memperbaikinya anak-anak ini tuh ya. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang jamak kayak gitu ya. Akhirnya kan yang masalah seperti itu sampailah ke orang tua juga pada akhirnya kan ada anak yang akhirnya mungkin ada yang merasa tertekan atau tidak nyaman lah, ini mungkin larinya lebih kepada cara mereka berkomunikasi lewat medsos yang efeknya kepada jadinya kan bullying verbal kan Bu ini kan seperti betul nggih. Menurut saya tali yang ruwet yang harus saya pecahkan kan seperti itu. Oke. Jadi nggih Uswarini dalam ini mau istilahnya masalahnya ini ya kaitannya dengan efek gadget ke anak nggih. Iya. Sore ini yang kita masalahkan terus mungkin di medsos dan juga
efeknya cara berkomunikasi di kelasnya juga Ya, gitu, Ibu, itu bener juga dari bener efek bener. gadget Ya, ya, itu terus berimbas juga, nggih. kemudian, dari komunikasi apa, cara komunikasi anak yang bisa dikatakan bullying verbal tadi, sampai juga ke Orang orang tua, tua, begitu nggih, nggih orang tua. ya? Akhirnya kan Jadi, orang tua mungkin, heeh, sekali, 2 kali tidak okelah anak-anak, tapi mungkin itu nggih, berulang sehingga akhirnya mhm, orang tuanya ke saya dan ketika cerita ya, saya ya kaget, tetaplah reaksinya akhirnya sampai ke oke, orang tua juga, nggih. meskipun ketika saya melihat seperti itu langsung saya tegur kan seperti itu, nggih Nggih. nggih. Jadi titik-titik masalahnya ada di, 3 ini nggih, Suarsini, efek Iya, gadget ke anak nggih, terus kemudian berimbas ke verbalnya. cara komunikasi nggih, cara komunikasinya Akhirnya di yang kelas efek ke itu ya, bullying di kelas, kalau anak putri kan fisik enggak bullying Bu, di lebih kelas pada dan verbal, sampai iya. juga ke orang Orang tua, tua, nggih, nggih heeh. nggih. Nah, kira-kira Suarsini, mungkin sudah, ada mungkin ya, apa udah ada rencana yang, mau dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Kira-kira, Mungkin Bu Suarsini mungkin ini ada di sudah ada di poin berapa kalau, nggih. udah menyelesaikan Ya kira-kira? ini kalau Udah di rencana? angka 1 sampai 10 mungkin Nggih saya di, 6 atau 7 ya Bu ya, saya di poin nggih, 6 atau 7, iya. kayak Berarti gitu. Suarsini mau menaikkan ke Iya level 8 atau mungkin iya, ke betul, 10 biar sempurna. iya. Nah, Nggih, jadi, monggo gimana yang rencananya sudah kira-kira? saya lakukan tentu saja adalah menggali ke anaknya. Saya Mhm, ngobrol ke anaknya, apa yang dia nggih rasakan, teman-temannya gimana, itu dari si nggih anaknya yang nggih, pernah yang Mbak menjadi Sakila tadi korban nggih? verbal, ya enggak ya, yang pernah menjadi korban verbal itu Heeh, gimana. heeh, Kemudian oh ke iya, temennya mhm, tapi lebih halus sih Bu, jadi saya tanya dulu, misalnya saya panggil 4 anak, kemudian saya nggak ngomong Mbak Sakila dulu, saya nggih, ngomong yang oke, lain dulu. Mbak Nadia tuh kalau di kelas gimana Mbak? Mereka cerita. Kalau Mbak Mutiara, cerita. Kalau Mbak ini, kalau Mbak Rara begini, akhirnya saya masuk. Kalau Mbak Sakila, Mbak, kan akhirnya keluar tanpa mereka curiga saya mengintimidasi kan gitu. Kalau saya betul, nangkepnya oke, Sakila, saya takut Sakilanya semakin disudutkan gitu. Ya heeh, kan? nggih, Kita kan siap. ketemu akar permasalahannya memang si Sakila ini kutu buku Bu, kutu Oh buku. gitu, Jadi dia nggih memang nggih, hobi baca dan yang dibaca itu novel-novel yang sudah bukan anak-anak. Jadi novelnya novel pengetahuan tapi seri orang dewasa begitu ya. Dia oh terlihat cupu. Nah, oh kemudian dia gitu. enggak seperti temennya yang K-pop lah, apalah. Dia terlihat Iya, cupu. Dia terlihat kaku, susah masuk ke jajaran temennya. Jadi akhirnya mhm, seperti itu kan. iya, Padahal berarti nggak ada hal lain nggak gitu kan. heeh, Oke, yeah. mungkin nggak teman-temannya ngatainnya, "Ah, kowe ra gaul," gitu, seperti itu Ya nggih mungkin mungkin kan? seperti itu ya kan, makanya tadi ya, mosok main gabung grup voli we beban gitu. Lah Ketika tampak makanya, sedih malah, "Ada yang sedih nih," kayak gitu. Aduh, banget anak-anak kira mikir kepiye kayak gitu. Itu iya yang nggih, pertama, ya itu nggih, yang pertama. Kemudian yang kedua nggih, jelas itu edukasi ke anak-anak semua kan sudah saya lakukan. Jadi memang, setiap pagi kan di tempat kami dari jam 7 sampai jam 7.45 itu ada kegiatan mentoring pembentukan karakter itu Ibu. Jadi ya memang bagaimana attitude attitude-nya terhadap teman yang karakternya berbeda-beda itu harus mhm. bagaimana, cara bertindak ke teman-teman itu bagaimana, bullying itu apa, ternyata tidak hanya kamu mukul temenmu, kamu menghina fisiknya, perkataan itu. Nah, itu saya lakukan, Bu, sudah saya lakukan juga Nggih, sejauh siap. itu. Cuma gini, saya tolak ukurnya adalah mamanya. Ya, akhirnya saya berkomunikasi baik dengan mamanya Mbak Sakila. Kebetulan beliau orang BRI juga sibuk pulangnya malam. Aduh, ketika sampai rumah capek, anaknya curhat seperti itu kan saya, Heeh, aduh rasanya gimana iya, kan Bu ya. Akhirnya kan ya udah saya menjalin komunikasi baik. Biasanya betul, nggih. setelah anak-anak itu pagi saya berikan motivasi arahan terkait bullying macam-macam, itu berbeda. Jadi mereka lebih ini. Cuma udahlah kayak penyakit berulang. Nanti kambuh lagi kayak gitu, kambuh Iya, lagi gitu, heeh, kambuh lagi. Saya kan pinginnya begini, ada efek jangka pendek, tapi ke jangka panjangnya akhirnya juga selesai kan. Karena kan nggih, kalau si anak itu tidak nyaman di kelas, tidak nyaman di pembelajaran, efeknya kan mhm, ke akademisnya. Mbak Sakila ini betul, bagus, diem iya, gitu. Ya sampai dia pernah
cerita sama mamanya, aku bertahan di kelas itu lah mamanya tuh sampai gini, saya nggak mau ya, maksudnya begini, saya ya tak motivasi, udah Nduk, mungkin kamu yang salah, kamu yang coba berbaur sama temenmu. Tapi akhirnya ya si anaknya itu, ya Ma aku tak berjuang sampai di satu titik mamanya itu bilang ke saya, Ya Allah. Sampai Us, kayak gitu. ya, saya kan ya egois ya memaksakan anak saya untuk terus berjuang sementara ya terus dalam tekanan. Bagaimana Heeh. mentalnya? Kan Nggih. mungkin akan menjadi lebih bijak kalau saya menjadi solusi lain, mencari solusi Mhm. lain gitu. Nah, saya kan, Betul. kalau saya sebagai wali kelasnya, Bunda, saya sebagai wali kelasnya, saya akan berjuang mempertahankan Mbak Sakila dan berusaha memperbaiki keadaan itu. Kan gitu, ya kan? Nggih, betul. Tapi apa nggih, semampu saya kita saling support ya Ma. Kalau ada apapun jenengan ampun merasa sungkan untuk mengabari saya, bahkan itu di waktu yang bukan saya jam mengajar, jam 8, Mhm. 9 malam. Jadi akhirnya gini Ma, apa niku napa Wijay, Nggih. siang ya saya itu setiap jam pagi yo saya sisipi lagi gitu. Gantiin Tia Uswar ini. Iya, dimanapun itu, dimanapun. Padahal ya anak-anak saya itu bukan anak-anak yang nakal, Bu. Dia bukan Mhm. anak-anak yang nakal, anak-anaknya nggih cah putrinya itu kategori yang ibadah ya wis oke, pelajaran is oke, Nggih. paralel ke 5 kelasnya di kelas saya, tapi ya nggak tahu. Jadi Nah, seperti iya. itu ketika melihat temannya dibully, ya dia nggak mau membela, ya udah maksudnya Heeh. gimana ya. Aku kok malah genti dibully sama Dibully temennya yang lagi, lain, ya heeh. kayak gitu kan. Ya akhirnya ya itu, Bu. Tadi yang Iya. saya sudah lakukan kan pendekatan ke anaknya, Mhm. pendekatan ke teman-temannya, kemudian saya motivasi setiap pagi saya evaluasi kan seperti itu. Nah ini Nggih. mungkin kan terus saya pantau ke Mhm. mamanya kayak gitu kan. Nggih, Kan nggih. ya sama mamanya sampai bilang begini, "Tenanglah Mbak Sakila," sampai mamanya, "Nduk, kelas 6 itu US paling mentok sampai Maret April. Kamu bertahan dengan teman-temanmu itu Maret April lah." Ya kan kayak gitu sampai Maret April. Ya saya tetaplah saya butuh ini masalah Iya, kayaknya nggak selesai nggak paripurna selesai. gitu. Jadi selanjutnya itu apa yang saya lakukan gitu. Nggih, Terus jadi saya jenengan mikir, sebagai wali kelas anu nggih, maksudnya merasa beban gitu nggih maksudnya. iya iya Bu, iya. Terus ini saya coba lagi, kita mungkin teman-teman tidak terlalu menerima kita, tetapi paling ada 1-2 orang yang bisa menjadi teman sharing kita, itu sudah sangat cukup. Akhirnya saya cari pilah-pilah itu 28 anak, perempuannya 14 itu saya peta nih ini. Saya coba dudukkan dengan ini. Oke, Mhm. ternyata Iya. nggak terlalu connect. Saya ganti Mhm. lagi formulasinya begitu Ibu saya. Sampai kayaknya ini ketemu agak match itu dengan Mbak Hanin. Sama-sama Mhm. karakternya pendiam. Oke lah, Nggih. teman-teman boleh nggak ini sama saya, tapi oke saya punya bestie, tempat saya sharing. Saya mikirnya gitu, Heeh, heeh, nggih. penyelamatan dan itu juga Heeh. saya sampaikan ke ibunya gitu. Mhm. Iya, saya Nggih. juga berpikirnya begitu, gitu ya nggih. Nggih. Kemudian yang belum saya lakukan mungkin adalah home visit. Kalau komunikasi dengan orang tua niku sampun, Nggih. kalau home visit niku kan mesti jadi semakin hilang batasnya antara saya dan ibunya Mbak Sakila nih. Oh Betul, iya nggih, ternyata nggih. gurunya anakku itu segininya loh. Itu Nah, cuma nggak nggih. sekedar kami lalu gitu. Itu yang belum saya lakukan sih Bu. Nggih, Yang nggih, selebihnya nggih. hal kecil ya. Cuma saya begini, ini harus selesai jangka panjang. Jangan ketika saya omeli sehari, 2 hari, 3 hari reda. Saya Iya, diem, kambuh lagi. saya kambuh lagi kan itu. Jadi kan eh, terapi untuk Mbak Sakila, tapi Nggih. terapi juga dong buat temennya. Bagaimana caranya berkomunikasi dan memperlakukan orang lain. Oke, Sakila itu nggih. juga nggak yang gimana ya Bu, yang nggak jelek, Nggih. apa namanya tengil, iseng itu enggak ya. Enggak. Ya memang agak beda itu aja lah gitu loh. Saya Iya. nggak habis pikir dengan anak sekarang itu loh caranya gimana. Iya, nggih, jadi apa, rencana aksinya Uswar sini saya kira udah oke sih, maksudnya udah yang pertama udah jenengan ke anaknya sendiri, terus ke teman-temannya juga sudah, komunikasi sama teman-temannya, terus ke orang tuanya juga sudah. Kemudian yang terakhir itu tadi, mau mencarikan bestie ya, tempatnya Iya, tempat heeh, sharing ya, heeh, mungkin iya, bisa juga, bisa jadi, si anak lebih nyaman mungkin kalau sudah punya, iya, apa ya, istilahnya tempat curhatan di kelas gitu loh. Kan iya, kalau kita, mungkin agak ada batasannya kalau dengan ustadzahnya mungkin agak iya, gimana gitu, kalau sesama seumuran kan bisa lain mungkin nanti, iya, Nggih, iya Bu, mudah-mudahan nggih. nanti itu jadi solusi yang
Iya, Oke itu terus nggih, jadi, iya, nggih sudah rencananya Uswarsini saya kira sudah oke, nanti tinggal berarti yang belum ke home visit-nya nggih Uswarsini? iya, iya, Nggih iya, nggih, Bu. coba nanti nggih dilaksanakan gimana, terus nanti kira-kira tanggung jawabnya Uswarsini setelah, apa tadi yang sudah dilalui rencananya tadi kira-kira gimana Uswarsini? Yang nggih, Bu, itu kan saya tetap kalau, secara penanganan anak di kelas ngobrol sudah, tetap saya, sharing juga ke BK. BK kan mungkin yang Nggih. lebih tahu ilmu Oh psikologinya. ada nggih? Ya ada, Ada di tempat juga? saya ada 3 Oh BK itu. oh, nggih Ada nggih 3 nggih BK, nggih. ya ada 3 BK. Mmm. Jadi, mereka juga aktif bertanya kepada saya itu. Yang Nggih. kedua, tentu saja itu saya, komunikasi aktif dengan Mama Mbak Sakila itu hampir pokoknya saya bilang ke beliau, "Jenengan Mhm. sama sekali tidak perlu merasa sungkan dengan saya, menghubungi saya kapanpun. Bahkan justru saya orang yang paling sungkan ketika anaknya jenengan dalam kondisi seperti itu di kelas Seperti saya. itu Saya nggih. adalah orang yang paling merasa bersalah. Iya Tapi iya. ketika ada masalah apapun, jenengan cerita ke saya, maka saya lega. Nggih, Setidaknya jenengan betul. masih percaya kepada saya bilang Heeh kan gitu, heeh, Bu. iya, bentuk Nah, bentuk seperti suatu itu. bentuk Oke, kepercayaan nggih. iya. Jadi kita Jadi kayak nggih, malah melebihi anak kita sendiri ya iya, Ustaz iya. ini, heeh. Jadi saya pola Nggih komunikasinya, Bu, ya satu, nggih pembinaan ke anak putri-putri saya itu nggih. intensif, Bu. Saya mesti melonggarkan paling tidak seminggu, baik di forum kelas sekali, 2 kali itu pasti. Kemudian yang informal itu saya pas makan siang. Saya makan Nggih. siang itu saya bergilir. Nanti saya duduk di meja siapa, ngobrol sama siapa, di duduk meja siapa, saya ngobrol sambil saya Nggih. menyisipkan tentang hal itu. Hari ini saya Oke. mungkin dengan Neisha dan kawan-kawan, besok Nggih saya dengan nggih. siapa sambil itu, Oke, kan gitu. nggih. Terus Oke yang Bu kedua Warsini, iya, kemudian dengan eee, BK dan yang ketiga terus berkomunikasi aktif dengan orang tua sampai mhm. ibaratnya tidak ada keluhan lagi, Ya, betul. gitu. Nggih, oke, siap. Nggih, siap Uswarsini. Semoga nanti, apa yang direncanakan, apa yang diusahakan Uswarsini bisa membuahkan hasil. Siap, Oke, ya, nanti terima kasih Bu selamat Ije. melanjutkan Uswarsini. Ya, ini Terima izin kasih. Pancasila